Perum Jasa Tirta atau PJT 2 Jatiluhur membantah isu soal tidak adanya CCTV di sekitar lokasi kejadian Satpam yang tewas dengan kondisi terborgol. Usai mendatangi rumah duka korban, Dirut PJT 2 Jatiluhur mengatakan pihaknya telah memasang 27 kamera pengawas atau CCTV yang tersebar serta menyorot ke area objek vital strategis Waduk Jatiluhur. Bahkan menurutnya, 3 diantaranya berada di lokasi dekat kejadian dan telah diambil oleh pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Kendati demikian, pihak PJT 2 akan tetap melakukan evaluasi penempatan kamera pengawas CCTV di titik-titik rawan yang akan berkoordinasi langsung dengan kepolisian. Pihak PJT 2 Jatiluhur pun akan mendukung penuh upaya maksimal dari pihak kepolisian dalam mengungkap tabir kematian Satpam Sumarna. Bapak Bupati juga mendukung penuh upaya penyelidikan dari kepolisian bersama-sama dengan kami untuk terus melakukan penyelidikan ini sehingga tuntas. Kami dukung penuh. Kemudian yang berikutnya mengenai CCTV kami di Waduk Jatiluhur ada 27 CCTV. Jadi bukan tidak ada tapi ada 27 CCTV dan letaknya tersebar. Lokasi yang ada di Ubruk, di Radical Gate, itu ada 3 CCTV di sana yang beroperasi dan sudah diambil oleh polisi rekamannya. Sedangkan lokasi kejadian yang terjadi itu adalah di luar jangkauan CCTV karena memang jaraknya sekitar 2 kilo dari CCTV. Jadi bukan berarti kamu tidak ada CCTV, ada CCTV-nya yang menyorot pada lokasi yang objek vitalnya yang strategis. Karena kejadiannya di luar bangunan strategis tersebut dan tidak dapat dijangkau oleh CCTV. Pak, tapi nanti kedepannya di titik itu akan dipasang, Pak? Ya, kedepannya akan kami evaluasi lagi. Kita akan mengetahui lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan kelanjutan perkembangan dari penyelidikan atas kasus ini bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, ada Kombes Pol Hendra Rohmawan. Halo, selamat sore Pak Hendra. Selamat sore, Saudara. Apa kabar? Baik, kabar baik. Bapak, terima kasih meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Bapak, pertama-tama mungkin boleh disampaikan terkait dengan perkembangan proses penyelidikannya. Terakhir kami dapatkan informasi bahwa ada 15 saksi yang digali keterangannya. Apakah sudah bertambah dan apakah sudah ada titik terang mungkin Pak dengan penyelidikan yang sudah berjalan ya 7 hari kalau tidak salah ya Pak sejak peristiwa kematian Sumarna diketahui. Silakan. Baik, terima kasih Saudara. Kita setelah sepekan memberikan asistensi kepada Polres Purwakarta yang dalam hal ini sebagai lokus deliktinya. Kami telah melakukan gelar perkara di Polda dan kami memberikan supporting beberapa titik untuk pengungkapan ini. Dari mulai penambahan para penyidik, kemudian IT, Inavis dan forensik, kita juga terjunkan. Dan tadi malam kita juga sampai pukul 12 malam kita juga melakukan evaluasi. Memang telah kita peroleh ada beberapa hipotesa ya. Ada 4 hipotesa lebih lah yang kita coba untuk dalami. Dan perkembangan ini tentu saja untuk lebih terarah ya. Dengan visual analisis yang penyelidikan investigasi ini, kita telah menambah beberapa saksi ya. Dari mulai 11 kemudian menjadi 20 dan ini kita sudah bertambah lagi hampir di 30-an lah. Dan ini tentu sangat membantu bagaimana ada titik terangnya. Dari beberapa hipotesa yang kita lakukan ini kira-kira irisan yang bisa bersinggungan dengan yang ada hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan ini. Kira-kira sudah mulai ada titik terang, Sauza, dan doakan kami dalam waktu dekat bisa mengungkap dari kasus ini. Demikian, Mbak Sauza. Baik, jadi sudah ada kabar baik ya meskipun belum bisa disampaikan karena butuh kehati-hatian untuk dapat menyimpulkan ya. Tapi Pak, terkait dengan kematian yang tidak wajar dari Sumarna ini, tentu saja menarik perhatian publik. Nah, pertanyaan saya, apakah dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan kerja sudah ada yang menyampaikan keterangan yang juga ternyata bisa mengindikasikan ini persoalannya terkait dengan motif apa sebenarnya? Motif tidak bisa sampaikan, tetapi dari semua disampaikan Sauza tadi itu
mempunyai hipotesa mengarah ke sana, baik dari keluarganya, daripada rekan kerjanya, kemudian ada kaitannya dengan interaksi dengan paguyuban dia, itu semua adalah beberapa gesek-gesekan terhadap Sumarna ini. Dan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat yang telah melihat atau memposting kembali, repeat ulang tayangan-tayangan video terkait dengan ada keterlibatan dengan kelompok balapan liar, dan ini agar tidak melakukan itu lagi, karena kami juga tetap akan berfokus pada lokasi delikti, TKP dan sebagainya, dan penyidikan secara scientific investigation. Jadi jangan membuat menjadi blur, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini dengan tim yang kita backup, ya semoga dalam waktu dekat bisa kita sampaikan hasil daripada pengungkapan kasus pembunuhan ini. Demikian. Baik, Pak Hendra, publik juga bertanya-tanya karena mungkin waktu yang dibutuhkan lama ya, kalau bisa dikatakan 7 hari belum ada nama pelakunya. Nah, tapi pertanyaan saya mungkin gini Pak, kalau tidak bisa disebutkan secara gamblang saat ini, pasti karena kan ada kehati-hatian yang dijaga tadi ya. Tetapi arahnya ini tuh terencana atau bagaimana? Dan apakah ini kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau ini urusan personal sebenarnya? Saksi ini memang kita masih butuh banyak ya. Utamanya Mbak Sosa itu adalah saksi yang berada di TKP ya. Ini masyarakat ini banyak tahu sebenarnya, dan kita masih menggali ini juga hati-hati agar mereka tidak khawatir menyampaikan kesaksian, sehingga tidak perlu khawatir adanya suatu ancaman dan sebagainya, karena kita akan menjamin itu. Ya, menjamin sampai tuntas, dan kita melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat yang berada di lokasi TKP ini. Ini sebagai kunci yang bisa kami sampaikan, dan itu untuk pelaku sendiri dimungkinkan ada lebih daripada 1 orang ya. Baik. Karena yang bersangkutan ini tentu saja dengan 1 orang dengan melakukan cara seperti ini dimungkinkan lebih. Demikian Mbak Sausa. Baik. Nah, kemudian Pak, untuk kasus ini sendiri kami mendapatkan informasi autopsi sebenarnya sudah dilakukan ya. Tetapi bagaimana Pak perkembangannya? Ada hasil mungkin bisa dibagi, dan mungkin jika belum, kira-kira kapan kita bisa mendengar hasil pemeriksaan secara forensik itu? Baik, hasil autopsi dari keterangan Karumkit ya, yang tadi malam kita dapatkan, kita sampaikan dalam gelar. Memang ada perubahan Sausa, ini perlu kami sampaikan dari Sausa yang kami sampaikan di sini, bahwa awalnya bahwa dimungkinkan yang bersangkutan itu dimasukkan ke dalam danau itu dalam keadaan sudah meninggal ya. Tetapi dari hasil autopsi ini telah ditemukan beberapa ganggang ya di paru-parunya, di jalan pernapasan. Berarti dimungkinkan bahwa yang bersangkutan ini ditenggelamkan masih dalam keadaan hidup. Demikian Salsa. Baik, itu adalah suatu temuan atau fakta yang berhasil didapatkan dan sangat penting ya untuk dapat merekonstruksi alur bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Nah, kemudian Pak, karena Anda mengatakan masih perlu banyak saksi yang akan digali keterangannya terkait dengan kasus ini, terutama dari mereka yang ada di sekitar TKP. Artinya hampir setiap hari ada sejumlah saksi yang terus didatangkan ke Polda Jabar untuk membuka kasus ini, diperiksa keterangannya, atau dalam waktu dekat siapa mungkin yang akan dipanggil lagi? Begini Saudara, jadi kami tetap mengedepankan Polres ya. Polres sebagai leading center untuk proses penyelidikan ini. Kami hanya memberikan tenaga penyelidik untuk ke Purwakarta. Jadi kalaupun gini, jadi dalam hal pengambilan keterangan itu kita tidak harus langsung memanggil dia ke Polres atau ke Polda sebagainya. Jadi di TKP pun kita juga melayani itu, karena kepentingan kita ya. Jadi di TKP ambil keterangan, bisa direkam dan sebagainya. Nanti hasilnya kita akan ketik, kemudian kita tuangkan dalam suatu hasil proses BAP, nanti tinggal dikonfirmasi dan ditandatangani. Jadi sangat meringankan para saksi ini senyaman-samanya, tapi keterangan yang kita butuhkan itu bisa kita peroleh. Demikian. Baik, sangat dinamis ya Pak ya, demi mengungkap perkara ini bisa segera tuntas. Nah, terakhir Pak, penegasan kembali mungkin bisa disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat, karena banyak yang menunggu, atensi publik juga tidak bisa kita hiraukan atas persoalan ini. Silakan. Ya baik, kami terima kasih kepada teman-teman media yang intensif untuk memantau ini, dan kami juga
menghimbau kepada masyarakat ya untuk bersabar. Kami akan lakukan secara profesional dan scientific investigation ini kita utamakan, utamanya praduga tidak bersalah ya, asal praduga tidak bersalah. Dan kami sangat berharap untuk teman-teman saudara-saudara kita yang berada di sekitar lokasi untuk bisa menyampaikan keterangan secara luasa, tidak perlu ada kekhawatiran sehingga nasib saudara kita harus kita ungkap bahwa suatu kejahatan itu tidak harus ditutupi. Demikian Salsa. Baik, kami akan nantikan perkembangan lanjutannya Pak, konferensi resmi dari pihak kepolisian. Terima kasih Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam presisi.